Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka, mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal. Dan di kesempatan kali ini kita akan fokus membahas statement yang dilontarkan oleh Saifuddin yang benar-benar luar biasa. Di mana Saifuddin mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah lewat Kementerian Agama mengatur kurikulum dan juga pelajaran yang ada di pesantren-pesantren. Karena menurut Saifuddin, pesantren-pesantren hanya hanya bisa mencetak dan mengeluarkan tamatan-tamatan yang di kemudian hari akan menjadi teroris dan radikal-radikal. Salah satunya adalah dirinya. Jadi Saifuddin mengatakan, dulu dia itu jadi teroris karena tamatan dan didikan dari pesantren. Ini satu statement yang luar biasa parah ini ya, ini gila gitu ya. Dengan terang-terangan dia mengatakan bahwa pesantren itu memang menghasilkan terorisme. Kalau si KC kemarin mengatakan karena kitab kuningnya, karena buku pelajarannya. Kalau ini enggak, karena sekolahnya yang dia katakan sebagai tempat memproduksi para teroris dan Islam radikal. Mungkin sebelum kita putarkan video ada tanggapan nih dari Ustadz Alwan dan Gus Andi ya. Sebelumnya assalamualaikum buat keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Gus Andi duluan mungkin mau menanggapi, silakan. Terima kasih Bang Julius, Ustadz Alwan. Jadi sebenarnya ketika seseorang yang menjadi tokoh publik mengeluarkan sebuah statement itu harus punya dasar. Apakah kesimpulan yang dibikin oleh Saifuddin melalui statementnya bahwa pesantren itu menghasilkan teroris itu, dia berbasis apa? Apakah berbasis sebuah penelitian
penelitian lapangan, atau setidak-tidaknya dia melakukan survei atau polling, itu harus jelas gitu loh. Kalau cuman membuat statement sementara basic atau datanya sama sekali tidak ada, ini kan bukan sebuah bukan sebuah statement yang bernilai ilmiah, melainkan hanya asumsi-asumsi yang dibangun oleh si Putin. Jadi yang seperti ini tidak punya nilai nilai objektivitas, tidak punya nilai ilmiah sama sekali. Jadi kalau aku lihat orang ini hanya sengaja semacam cuman sekedar membual untuk agar dia bisa viral dan lain sebagainya, itu aja Bang sebenarnya. Karena kalau kita lihat berapa puluh ribu pesantren di Indonesia, baik yang salafi yang di situ tidak ada pendidikan secara formalnya, maupun pesantren yang kombinasi ada pendidikan salafnya, kemudian ada pendidikan formalnya, maupun pesantren yang modern, itu begitu banyak jumlah pesantren. Ketika dia mengambil kesimpulan bahwa pesantren itu mencetak teroris, itu berapa persen yang dia teliti? Apakah semuanya sudah dia teliti? Berapa jumlah alumni dari pesantren yang dia teliti? Kemudian dari sekian banyak alumni itu berapa yang menjadi teroris? Itu sama sekali tidak ada basic datanya gitu. Bahkan yang ada, yang terbukti di Indonesia ini, justru banyak sekali alumni pesantren yang menjadi tokoh-tokoh besar di Republik ini, kemudian memberikan kontribusi besar pada negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kalau kita mau ingat, pencetus pertama kali slogan Hubbul Waton Minal Iman itu kalau tidak salah beliau Syekh Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng. Jadi yang menciptakan slogan mencintai negara, mencintai tanah air itu sebagian dari iman, kalau tidak salah itu justru dari ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng, Hubbul Waton Minal Iman. Jadi Saifuddin ini mirip statementnya mirip orang kentut gitu loh. Itu statement bualan saja. Itu aja. Oke. Jadi sebelumnya saya mau jelaskan di sini ya, kenapa saya undang Ustadz Alwan dan Gus Handi. Ustadz Alwan pernah mondok di pesantren, pernah menimpa ilmu di pesantren, sedangkan Gus Handi ini pernah mengajar di pesantren ya. Jadi bisa dikatakan kalau pesantren ini menciptakan teroris, artinya Gus Handi ini salah satu orang yang menciptakan teroris karena dia mengajar di pesantren ya. Luar biasa sekali statement dari Saifuddin tanpa dasar. Ini ibarat kita menuduh begini. Kita melihat banyak pendeta yang jadi penipu. Ya, ada beberapa pendeta yang oknumnya itu terciduk kasus penipuan. Apakah gara-gara beberapa pendeta ini kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menganalogikan bahwa STT itu artinya sekolah tipu-tipu, bukan sekolah teologi, tapi sekolah tipu-tipu. Kan nggak boleh juga. Hanya gara-gara beberapa pendeta, hanya beberapa tamatan STT seperti itu, kita jadi mengenerate semua STT seperti itu. Ya. Oke, mungkin tanggapan dari Bang Alwan sebelum kita putarkan video, ada yang ingin disampaikan nih? Atau Bang Alwan ini pernah diajarin juga jadi teroris gitu? Pernah diajarin buat bom? Atau pernah diajarin psikologis untuk menyandra orang gitu? Ya, saya setuju ya dengan pernyataan Gus Handi tadi bahwa yang dikeluarkan suara-suara yang dikeluarkan Saifuddin Ibrahim itu kentut ya, dan baunya itu terasa gitu. Karena itu sebuah pernyataan yang menurut saya betul-betul tidak ada dasarnya, pernyataan asal keluar aja dari bibirnya, dari mulutnya tanpa dia pikirkan betul-betul. Jadi saya rasa semua tahu ya, apalagi si Saifuddin ini kan juga sebenarnya dia bisa berpendidikan itu karena peran daripada orang tuanya atau pamannya yang juga menganjurkan dia untuk mondok di pondok pesantren Sobron, pondok pesantren Muhammadiyah kan. Kalau dia tidak dapat ilmu dari sana, bagaimana dia bisa dapat menjadi menjadi dihormati dan kemudian dapat posisi di kekristenan, posisi dalam tanda kutip ya, kayaknya posisi bisa minta uang gitulah, bisa dapat uang itu kan karena background dia tuh katanya dari pesantren gitu. Si Saifuddin ini ya dari Sobron itu lalu kemudian nggak kelar dia lari setelah ngajar di Darul Arkom,
Dia pesantren Darul Arqam, dia ngajar di pesantren Az-Zaitun. Nah, Az-Zaitun ini apa namanya pesantren yang sedikit bermasalah dulunya ya, nggak tahu kalau sekarang. Ya, di sana kan disinyalir ada dulu NII namanya, yang memproklamirkan negara Islam Indonesia. Cuman itu kan dikecam juga itu, biasa dikenal dengan N11. Eh, kalau misalnya dia bikin pernyataan, misalnya pesantren NII atau pesantren Az-Zaitun misalnya itu mencetak teroris, misalnya dia pakai tuduhan itu, nah pihak Az-Zaitun akan meminta klarifikasi untuk itu, pasti. Tapi ini dia kan yang dia katakan pesantren ya, berarti itu global ya, masuk secara umum, berarti semua. Jadi kalau dia bilang seperti itu berarti 28.000 pesantren yang ada di Indonesia ini yang dicatat sama Kementerian Agama itu penghasil teroris semua dong. Iya, udah Termasuk berapa banyak pesantrennya. teroris ini? Iya, itu tadi saya tanya, Ya, Bang Alwan pernah diajarkan ya, nggak gitu, gimana meneror? ya, subhanallah ya. Bagaimana kami itu dididik, diajarkan bagaimana untuk menghargai manusia, nyawa manusia. Dan kalau itu nggak usah, pertanyaan itu saya nggak perlu ada, Bang Julius. Di mana pernah misalnya kita dapat berita, misalnya ada yang mentautkan ya eh, apa namanya pesantren itu dengan terorisme. Bahkan pihak apa yang apa namanya itu badan badan anti Intelijen terorisme itu, Nasional, BIN. iya, atau badan intelijen nggak pernah mentaut-tautkan itu dengan pesantren. Justru pesantren dijadikan sebagai ujung tombak penangkal radikalisme dan terorisme, kan begitu. Pernyataan dari Ketua BIN sendiri menyatakan bahwa kita akan melibatkan pesantren dalam rangka untuk deradikalisasi, kan begitu. Tapi karena ini mulut ya, keluar dari pantat, mungkin berpindah ya, mulutnya ke pantat, pantatnya ke mulut mungkin ya. Jadi ngomong itu asal aja, asal keluar aja tanpa memperhatikan sebenarnya ini bisa jadi apa namanya celah buat dia tuh dijerat secara hukum. Dia Bang Gus Handi lebih paham, beliau ngerti tentang hukum. Ini bisa jadi dijerat jadi perkara hukum kalau ini jadi viral lagi. Nanti habis Ya itu itulah playing kenapa victim, kita buat video playing ini. victim. Kita Ya buat nanti video habis ini itu biar viral, mana tahu nanti Densus 88 mau angkat si Saipudin jadi penasehat ya di Densus 88 dan juga di BIN untuk masalah penanganan terorisme. Mungkin dia lebih pakar gitu. Nah, nanti sebentar dibilang playing victim lagi. Dibilang, wah, umat Islam ini sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Ya, kalau viral itu di luar kapasitas kita. Kita, kalau saya mungkin pribadi nggak akan ngelapor. Tapi kalau ada yang melihat, mendengar, nggak senang, wajar mereka tidak terima. Misalnya kalau kita balik aja nih situasinya nih. Kami misalnya menuduh misalnya gereja ngapain gitu kan. Eh, adalah misalnya kita bikin satu tuduhan secara global gitu. Itu pasti kan juga hasilnya sama, atau kita bilang orang Hindu gini, orang Buddha gini secara global. Itu pasti nggak akan diterima oleh masyarakat. Dulu Iwan Fals saja ngomong setengah dewa itu jadi rame dulu itu di media sosial, ada demo di Bali, demo segala gini. Jadi si Saifuddin ini memang sudah tua tapi tidak bijak. Memang tua itu ini keniscayaan, tapi untuk menjadi bijaksana itu pilihan. Tua itu keniscayaan, menjadi bijaksana itu pilihan. Nah, seperti si Saifuddin ini pikirnya uang, uang saja, konten saja. Jadi dia kan cari uang dari sini, dari membangun apa namanya model-model seperti ini. Karena jangan salah, kalau dia bersikap seperti ini tuh ada pendukung-pendukung fanatik seberang itu, orang-orang yang setipe yang mau membiayai, yang mereka itu ingin ngumpat, ingin mencela tapi nggak berani. Pakailah dia mulut daripada bibir si Saifuddin gitu, Bang Julius.
Itu dari saya, ada abangku Hembance ini udah Oke, siap-siap mau tabrak gunung lagi, Pak. Jadi sebelum Pak Cian baca, kita putarkan video dulu ya biar cepat dan jelas. Dan bagi teman-teman jangan lupa di-share video ini. Ya kita doakan viral aja lah sesuai dengan doanya Saifuddin. Dia pingin terkenal supaya Densus 88 mengangkat dia menjadi penasehat untuk penanganan terorisme mungkin ya, karena dia tahu seluk-beluk terorisme terutama di dalam pesantren. Itu kan menurut dia karena dia tamatan dari Al Zaitun. Dia katakan Al Zaitun penghasil teroris ya. Kita dengar statement dari Saifuddin. Marah, nggak usah takut, dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Oke ya, jadi dikatakan bahwa dia ini pengajar di Al Zaitun dan Al Zaitun ini adalah sarangnya teroris gitu. Artinya dia ini gurunya teroris. Saya mau tanya, siapa teroris yang merupakan anak didik dari Saifuddin? Ada nggak yang terkenal jadi teroris sekarang yang merupakan alumni dari tamatan Al Zaitun dan merupakan murid Saifuddin? Ya mungkin dari Pak Cian Bace, ada yang kenal? Atau Pak Cian Bace dulu pernah juga nih di pesantren diajarkan cara buat bom, cara buat senjata gitu, atau cara mengancam orang? Oke, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sandi, untuk Julius, untuk Ustaz Alwan juga, untuk kawan-kawan di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ada pepatah Arab itu mengatakan kalau kamu stop kencing, sumur diam-diam. Nah, orang yang menggunakan ini, orang yang udah putus asa juga kan udah, tuh kan gitu. Jadi, ini memang statement fitnah ini memang udah basi lah ya. Memang telah saya bilang tidak sempurna keyakinan, keimanan kafir Kristen kalau tidak memfitnah, ya kan, menipu, licik, berdosa itu tidak sempurna gitu. Jadi ini diterapkan oleh Saifuddin ini kan. Nah kalau dia memang pernah ngajar teroris, mungkin anak didik dia itu yang di Papua itu, Kristen teroris di Papua yang jelas itu mungkin tuh anak didik dia kan. Kan dia orang dekat-dekat situ juga kan, itu bisa jadi. Gitu kan. Jadi tuduhan-tuduhan itu tuh sudah basi lah. Tapi dia ngerasa nyaman di Amerika, luar biasa ya, penipuan dia. Kemarin dia kan bikin gereja apa nama? Murtadin itu kan. Dia sewa 2 ruko mungkin 2 bulan atau 3 bulan nih lah sewa kan. Nggak lama. Kemudian dia kan permanen itu Pak, permanen itu. Iya. Dia bangun jambannya kok. Dia yang pakai, dia yang ambil semen, dia yang aduk semen sendiri loh buat jambannya waktu itu. Itu yang bukan di situ tuh, yang tuh di lain tempat tuh, yang dibikin WC kecil tuh bukan. Bukan. Bukan di situ. Itu kan yang ruko tuh disewa dia itu biasa tuh. Udah donasi dah banyak masuk. Rupanya untuk kumpul ini dia, untuk membodohi orten memang udah bodoh itu. Masih dari situ dia lari ke Amerika sana. Nah dipikir dia Amerika itu nyaman, langsung dikasih orang tuh dia tuh. Sana kita ada kedutaan besar, ini kan masuk laporan nanti, ya kan? Dia belum dapat hak apa-apa di sana, dia sebagai turis atau sebagai apa di sana, Allahu alam kan gitu. Jadi inilah orang yang tidak punya akal itu tidak digunakan itu, ya kan? Domba bro tak keledai, dia ngomong semua mau perut dia.
Seolah-olah dia dah ngomong di Amerika tuh sebebas-bebas perut dia lah, tidak ada yang nak tu dia gitu kan. Di sana tu juga banyak orang Islam yang taat-taat ke Muslim kan pasti dengar ini kan. Ini kan dia nak tu kan ini. Nah fitnah inilah yang memang mereka suka kan, memang mau buat negeri kita ni kacau balau lah dengan orang-orang seperti inilah ya. Macam Tapi Asma kalau makin fokus ke statement Saifuddin, kita fokus ke statement Saifuddin nih. Iya. Dari Pak Bacai pernah ketemu nggak teman-teman Pak Ci yang setelah masuk pesantren keluar-keluar jadi teroris gitu? Justru mereka keluar dari pesantren makin bijak, makin mampu mandiri, ya kan? Mereka bisa membuat kehidupannya lebih nyaman, gitu kan? Kalau pindah-pindah ini di mana sih? Kalau memang ada pesantren ngajar-ngajar teroris tuh, terutama yang sembelih itu kepala-kepala kafir kayak Saifuddin ini, gitu. Itu pertama kepala-kepala mereka ini udah disembelih dia kalau memang ada teroris kan? Nah kan kelihatan teroris tuh, kan aneh teroris tuh, kan gitu. Nah siapa settingan siapa? Mungkin ada apalah yang udah di brown otak dah cuci benar ya, dah cuci benar. Tapi saya rasa tidak yakin lah saya. Masa teroris Islam bawa KTP, apa anak tu kan? Oh pencuri je, tidak ada buat identitas apa, tidak ketahuan orang. Ini kan aneh. Setiap tangkap teroris tu di rumah dia ada Al-Quran, ada buku-buku tertentu seperti dua, ya kan? Ada tasbih. Jadi agak-agak lucu lah ya. Jadi tidak tu lah. Jadi fitnah Saifuddin ini memang untuk dia tadi itulah, untuk dia cari duit dia kan dah tidak produktif lagi, tidak ada hasil apa kan gitu kan. Mengharap persepuluhan dah. Sebenarnya aku yakin salah satu yang kuat membuat dia lari itu dia tu nak menyelamatkan bini ya. Maklum lah kita kan tahu lah. Fokus ke ini karena kita ingin ini kita sebarkan ya, mungkin kita balik ke topik sesuai, dan dia menyebut Al Zaitun tadi ya. Pesantren Al Zaitun merupakan penghasil teroris gitu. Kalau di pesantren lain mungkin secara jumlah nggak sebanyak Al Zaitun gitu. Kalau Al Zaitun ini memang pusatnya teroris, itu yang disampaikan karena dia ngajar di sana. Ya mungkin dia ngajarin kurikulum cara membuat bom, cara mengancam orang dulu ya waktu di sana mungkin gitu ya, karena dia yang ngajar gitu. Mungkin dari Gus Handi nih lihatnya gimana? Apa benar dulu ponaan saya tuh di Al Zaitun, tamatan di Al Zaitun ya. Dia sekarang ngajar bahasa Arab, ya kan? Ngajar taman di Al Zaitun ponaan saya. Saya interogasi, betul kan memang ada tuduhan kan? Enggak ada om, kami diajarkan ini enggak ada kan? Enggak tahu lah atas itu, tapi banyak dari daerah saya nih. Waktu zaman tu memang top benar ya, tahun 2000 berapa ya? 2000-an lah, 2001 gitu deh. 2001, 2000-an tuh masuk. Itu banyak benar dari daerah saya tuh, sana tuh. Kami semua diinterogasi kan sama, enggak mungkin lah dinutup kan. Alhamdulillah dia di masyarakat itu dapat ilmu ya, bahasa Inggris dia bagus, bahasa Arab dia bagus, ngajaran tu dia kan. Nah, memang adalah tuduh-tuduhan orang ini. Mungkin salah satu yang fitnah ini kan kayak Pudin ini kan tidak dipakai di sana. Tidak dipakai, mungkin kecewa memfitnah dan sebagainya, kan? Oke, silakan tambah. Ya, bisa jadi ya bentuk sakit hati kepada Al Zaitun ya. Sekarang dia memfitnah Al Zaitun. Mungkin Gus Handi dulu pernah ngajar seperti itu juga nggak? Karena Al Zaitun tuh salah satu pesantren terbesar loh ya di Indonesia. Ya, silakan Gus Handi. Begini Bang Zul, kalau pesantren yang salaf, kombinasi maupun modern itu kalau mau main ke Jawa Timur itu ratusan itu, bahkan mungkin ribuan itu pesantren di Jawa Timur itu. Dan terbukti bahwa pesantren ini institusinya itu sudah diakui oleh negara. Karena itu sudah terbit Undang-Undang Nomor 18 2019 tentang pesantren. Jadi kelembagaannya ini diakui oleh negara gitu. Jadi kalau yang kowar-kowar sekelas Saifuddin dia bicara soal toleransi begitu, ini mirip nih. Orang yang penuh dengan penyakit kulit, kadas, kurap, tapi dia jualan obat penyakit kulit, kira-kira laku nggak statementnya? Karena yang bersangkutan ini mantan napi penistaan agama loh. Mantan napi bicara soal toleransi. Ini mirip orang yang badannya penuh panu tapi jualan obat panu. Itu ada yang percaya nggak sama si Pudin kayak gini? Percaya, banyak konten percaya. Itu bodoh itu, orangnya panuan tapi nawarin obat panu. Ini mirip si Pudin ini. Omongannya itu sama sekali tidak ada yang menyejukkan, membawa kedamaian.
memperkuat persatuan. Benar itu kritik Ustadz Awan itu. Orang ini harusnya makin tua. Orang itu kalau memang punya ilmu, ilmu itu selaras dengan adab atau etika. Semakin orang berilmu, etiknya semakin bagus. Semakin bijaksana. Tapi kalau si Pudin ini bukan bijaksana, tapi pijak sana, pijak sini. Bukan hanya yang dia kritik bukan hanya umat Islam loh. Itu Nabi 26 itu siapa itu? Si Zong itu. Itu pun kena ocehannya, kena bualannya. Itu tipologi gambaran bahwa orang yang seperti ini sama sekali ilmu hikmah statement-statement yang menyejukkan tidak akan mungkin keluar dari mulut-mulut orang kayak gini. Orang ini cocoknya bangun WC aja lah. Gak usah bicara soal toleransi, gak usah bicara soal NKRI. Lihat aja, orang itu kalau seorang agamawan, seorang yang religius, entah agamanya apapun, kalau dia mendalami agamanya itu, sinar wajahnya akan kelihatan kesejukannya. Lah orang ini makin lama yang bertambah cuma umurnya Bang Jul. Kalau etik, ilmunya enggak lah, makin lama makin rusak orang ini. Yang menjadi motivasinya cuma uang gitu. Aku doain orang ini enggak kembali ke Indonesia kok. Enggak kembali ke Indonesia. Enggak ada manfaatnya di Indonesia. Fitnah, kemudian menyebarkan kebohongan, pesantren sumber terorisme, padahal negara mengakui institusi pesantren dengan undang-undang yang sudah diterbitkan. Orang ini siapa gitu loh. Orang ini sampah masyarakat Bang Jul. Itu aja. Oke. Ini mungkin kalau Al Zaitun dengar bisa dituntut ya, mengatakan ya pesantren Al Zaitun sebagai pusatnya teroris gitu. Bayangkan gitu. Al Zaitun menghasilkan banyak sekali teroris-teroris di Indonesia dan dunia. Siapa sih? Saya nggak tahu ada alumni Al Zaitun yang sekelompok itu jadi misalnya jadi penjahat besar gitu ya. Jadi kayak misalnya sekelompok yang pernah merampok atau menyadap bank ya atau menyandra pesawat gitu, nggak ada setahu saya. Oke, mungkin dari Bang Alwan nih tanggapannya nih, Al Zaitun langsung ditembak sama Saifuddin ya, selain pesantren-pesantren, Al Zaitun yang paling spesifik disebut sebagai pusat. Jadi secara historis dulu pernah saya bahas juga ini, sudah saya katakan kan dulu pesantren Al Zaitun itu dianggap sebagai pusat N11 negara Islam Indonesia, bahwa mereka itu punya pemimpin sendiri, punya grup-grup sendiri, dan si Saifuddin ini ikut terpengaruh, dia dari Muhammadiyah, dia ikut terpengaruh sampai meninggalkan Muhammadiyah kan, langsung ikut gabung ke sini, ke kelompok ini. Dan ada tuh tulisan-tulisan Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan bahwa kelompok N11 ini memang kelompok yang menyimpang. Ada seperti itu. Cuman ke belakang hari kan kita lihat, coba nonton ya. Itu ada channel YouTube-nya kan, saya sering nonton itu. Panji Gumilang itu pimpinannya itu kan masih hidup itu. Itu di mana-mana itu di channelnya itu logo Indonesia, terus dia sudah mulai nyanyi lagu Pancasila, Indonesia Raya. Maksudnya mungkin ya, kita wallahu alam, mungkin itu dulu lantas dia mulai memperbaiki citranya dan mulai melebur sampai sekarang kan sudah tidak ada. Makanya generasi ini kalau kita tanya itu itu apa, itu fitnah itu atau gimana, kan kita kebenarannya tidak kita ketahui. Terus ada bahasa dia kan teroris berdasi. Ini juga jadi absurd ya. Jadi pernyataannya jadi absurd. Teroris kok berdasi gitu. Mungkin maksudnya korupsi mungkin ya. Korupsi ya. Koruptor kan jadi kan kayak gitu. Itu penjahat iya, bukan teroris. Penjahat sama teroris beda loh. Marah juga. Iya, koruptor itu kalau disebut teroris tersinggung juga ya, walaupun dia koruptor. Itulah makanya benar yang dikatakan Gus Handi, yang dikatakan abangku Hembance itu mulutnya tuh isinya keluarnya kentut memang. Semua mau dia bicara gitu, kayak orang yang ingin dianggap tokoh cerita. Misalnya gini nih. Dulu waktu saya masuk ke channelnya, dia cerita tentang kebangsaan. Judulnya bagus, kebangsaan. Yang dia singgung Nabi coba. Udah itu dia merubah cerita. Dia bilang Nabi itu ada orang kafir, Nabi ucap ke mereka, Assalamualaikum. Dia rubah ceritanya dirubah.
Padahal yang mengejek itu mereka tuh mengejek Nabi. Dia balik, Nabi mengejek mereka. Coba cerita si Saifuddin ini. Jadi saya bilang waktu saya masuk di situ, kamu ini ya narasi yang kamu bangun ini bukan ingin membangun. Narasi kamu ini justru ingin memecah kebangsaan. Makanya yang yang saya lagi ngikutin berita ini, yang lagi seru ini Noel yang Jokowi mania, ya kan? Dia itu kan bela si Munarman, terus di apa namanya, dikata-katain lah kan, di Cokro TV itu kan, dikata-katain kayak salah minum obat lah, pokoknya sampai di demo dia sama pendukung-pendukung buzzer itu di kantornya. Dia katakan bahwa memang kelompok-kelompok narasi-narasi ini yang suka mengungkit-ngungkit sesuatu yang tidak perlu, bikin kalimat-kalimat yang tidak perlu, ini para buzzer-buzzer ini. Dan si Saifuddin ini narasinya tuh kurang lebih sama gitu. Contoh, Saifuddin bilang pergi pergi haji itu hanya buang-buang uang. Ingat nggak itu pernyataan siapa? Ade Armando kan? Ade Armando juga sih. Ade Armando juga kan, ya dari buzzer juga. Lalu dia toa. Itu semua narasi-narasi yang dia dapat dari buzzer gitu. Ya cuman di sini statusnya beda karena sama si Saifuddin dibumbuhi lagi gitu, ditambah-tambahkan lagi. Jadi ya kita mau kayak gimana? Saya pribadi tuh kasihan ya. Orang ini umur kan nggak panjang ya. Maksud saya paling tua kita 70 tahun itu udah bersyukur kita tuh kalau misalnya bisa sampai 70 tahun itu. Sekarang udah jarang sekali. Saifuddin ini kan 60 berapa? 64 tahun ya? 65 apa? 60-an. Pokoknya sudah lebih kurang. Pokoknya West Tue. Itulah dia menikmati hidup nih Bang Alwan. Dia jalan-jalan, ya mumpung masih ada waktu ya jalan-jalan, daripada nanti kalau sempat dia masuk seperti KC, kapan lagi dia nikmati uang itu? Iya kan ada yang di penjara yang sudah tua juga itu, siapa itu? Dari Kristen itu siapa? Yang di penjara itu? Ada itu yang tua itu. Gus Handi ingat nggak Bang Bancai? Lupa saya nama berapa tahun yang lalu tadi memang lupa saya namanya itu. Iya, ada orang tua itu. Nah di Facebook tulis macam-macam. Di Facebook dia nggak main di WhatsApp, nggak main di YouTube, di Facebook dia hina-hina Nabi, bikin tulisan status, ditahan itu. Orang kayak seperti itu kan apa sih yang dia cari di hidupnya itu? Diajak diskusi, debat nggak mau. Saifuddin kan mana mau diskusi, mana mau debat kan. Terus yang dia lontarkan justru kalimat-kalimat yang memprovokasi sebenarnya. Sebentar kalau dia tua, habiskan masanya di penjara kan sayang juga, kasihan juga dia. Ya kita mengerti dia cari uang lewat situ, tapi jangan kebablasan juga gitu. Itu saja dari saya Bang. Mungkin karena atmosfernya gitu. Dia begitu keluar dari Indonesia macam orang yang baru lepas dari penjara gitu. Ya mungkin dia merasa, wah selama ini saya dikekang, begitu di luar negeri, inilah saatnya saya keluar gitu kan. Ini dia baru beberapa hari di Amerika saja, statement dia udah luar biasa ya. Saya nggak tahu nanti bulan depan apakah dia akan makin ngeri lagi statementnya, mungkin akan di-upgrade lagi ya. Fitnah-fitnahannya makin ditambah-tambahin lagi. Luar biasa memang orang yang kalau kelamaan di penjara tiba-tiba keluar gitu kan, seperti orang yang lepas dari kandang. Ini memang satu manusia ini. Iya. Aku kira enggak lama ya, enggak sampai sebulan lah lebih. Nah, tetap diciduk lah dia itu kan. Tetap ada laporan lah. Aku rasa enggak lebih dari sebulan lah di sana. Karena kan statusnya kan masih sebagai wisata kan, bukan. Ya, bisa aja dapat suaka, tapi kan kalau lagi di luar kemungkinan dapat suakanya gede gitu. Apalagi kalau dia bisa buktikan, wah di Indonesia dia itu lagi mau dipersekusi lah, dia bilang nanti kan, saya mau ditangkap lah, lihatlah ini di koran udah heboh gitu. Enggak apa-apa. Aja nggak usah pulang. Nggak usah pulang. Enggak, aku pulang mau nempeleng dia. Kalau nggak pulang Gus Andi tidak rindu apa? Nggak dirugikan, RT nggak ada si Putin juga seneng gitu. Nggak usah pulang, nggak usah apa pulang. Kalau kan kasihan Kasman tidak kawan. Kasman kan tidak kawan 10 tahun tuh. Bisa kawan dalam tuh kan.
Gini Bang Hebace, kan bagi tugas. Si KC yang masuk penjara, si Pudin menikmati uangnya. Itu tugas. Itu udah pasti, itu udah pasti dah. Sampai dia ngelarikan dia kan ngelarikan uang donasi yang untuk Kasmando dengan uang kan? sewa itu gereja murtad itu dilarikan itu. Tugas itu harus bagi, ada yang berkorban, ada yang menikmati. Begitu, kasihan kalau harus dua-duanya. Iyalah, kalau nggak siapa yang nikmati? Ya, harus gitu. Kayak koruptor itu ya. Kayak koruptor itu dia masuk penjara. Siapa yang nikmati uangnya? Ya anak istrinya. Tetap harus ada yang di satu sisi yang menikmati gitu. Karena harus balance ya. Kalau di Cina itu yin dan yang gitu. Iya. KC yang di penjara, si Pudin yang traveling kan gitu, pas itu, cocok itu bagi tugas itu. Terus nanti di sana proklamir Nabi ke-26 setengah edan orang. Jadi udah makin go internasional Indonesia. Udah ada nabi di Eropa, ya udah ada nabi nanti di Amerika, di Indonesia ada Luga gitu kan. Mereka lengkap. Nanti tinggal nyari yang mau ke Afrika lagi nih. Afrika siapa yang mau mewakili nabi dari Indonesia nih? Iya. Enggak usah pulang lah, enggak usah pulang. Ngapain pulang? Enggak ada kontribusinya ini. Kelurahannya aja. Bu Sandi enggak rindu kalau enggak pulang nanti. Enggak rindu. Sama sekali enggak aku. Sama sekali enggak. Kasihan Nandar. Aku kasihan Evalandis Nanjar dah yang rindu. Iya. Setelah tak diagnosa, tak analisa orang ini, kesimpulanku satu, sakit. Sakit jiwa ini. Saya ini ya, saya sedikit menyimpulkan ya sebelum saya pamit. Jadi memang harusnya itu semakin umur bertambah, hikmat itu bertambah. Yesus kan begitu. Yesus itu hikmatnya bertambah-tambah juga. Jadi supaya bisa jadi pelajaran gitu. Kayak si KC ini kan udah jatuh ketimpa naga pula kan, ditinggalkan banyak orang. Sekarang kan praktis dia sendiri yang berjuang. Di mana itu keluarnya Saifuddin itu kan, gak jelas aja sekarang. Artinya jadi pelajaran lah buat siapa saja, terlebih terkhusus si Saifuddin gitu. Ya, saya justru curiga dia ke Amerika itu mungkin persiapan untuk lari aja. Kalau di sana kan dia mungkin pikir bisa kayak Paul Zhang kan, bisa bisa bebas berkata-kata, bisa bebas mengumpat, dan ada circle yang di sekelilingnya juga yang mungkin kasih jalan seperti itu. Karena kan dia bikin konten bisa di mana saja, bisa di sini, bisa di sana gitu. Yang penting ada internet. Kenapa nggak sekalian? Ya, yang penting ada internet, dan kenapa sekalian nggak di sana aja, lebih aman gitu, nggak keciduk gitu. Saya sih mikirnya seperti itu. Tapi yakin saja bahwa selamat di sini belum tentu selamat dari yang lain gitu. Artinya kan ya sudah tua gitu, tinggalkan legasi atau warisan yang baik lah. Toh keluarga-keluarganya masih muslim. Toh anak-anaknya masih muslim, cucunya muslim, ya kan gitu. Nah ini yang nggak ada kepikiran. Jadi saya lihat memang dia itu badannya aja tua gitu, tapi pikirannya masih kayak anak-anak, masih memikirkan hal-hal yang terlalu temporer dan jangka pendek, ya gitu. Itu benar-benar jadi ibrah buat kita ya. Bang Julius, saya pamit. Nanti cucunya stres itu. Cucunya nanti waktu sekolah, ini gimana? Kakek kamu tuh malah tukang penghujat Islam gitu ya. Bayangkan kalau nanti cucunya sekolah di pesantren gitu kan. Kakek kau sendiri aja bilang tamatan pesantren ini jadi teroris. Ngapain kau jadi sekolah di pesantren gitu? Wah, ini kacau sekali. Tapi kan dia anak cucunya bisa jawab, yang gila kakek saya bukan saya gitu. Iya. Ya mau nggak mau dia harus akui kakeknya gila gitu kan. Iya. Tapi dosa kita kan nggak terima dosa waris kan. Oh ya, kita nggak ada dosa waris, nggak apa-apa. Iya. Orang juga. Oke, Bang Julius, saya duluan ya. Nah, Assalamualaikum. Oke, makasih kawan udah mampir. Yuk. Jadi Waalaikumsalam. Di Eropa kita sudah punya perwakilan Paul Zhang ya. Udah ada Paul Zhang. Terus nanti di Amerika sudah ada si Saifuddin. Tadi saya mikir ya, Afrika belum ada. Siapa cocoknya? Terus tiba-tiba saya teringat Edis ya.
Edis dari kemarin pengen ke Inggris, kalau Inggris kemahalan lah. Tapi kalau ke Afrika saya rasa cocok ini Edis. Ya, karena di Afrika tuh banyak ya, banyak marga satwa, ya banyak hewan-hewan yang aneh. Apalagi Edis ini secara tekstur badannya ya, secara kulitnya ini lebih cocok di Afrika. Kalau di Afrika ini saya rasa lebih di welcome lah. Bisa keren dia dianggap. Kalau dia di Eropa tenggelam dia gitu. Ya, dia itu seperti itik yang buruk rupa di antara angsa kalau dia di Eropa. Tapi kalau di Afrika mungkin si Edis ini cocok gitu. Tapi bukan di tempat manusianya maksudnya ya. Jangan di tempat manusianya. Di hutannya gitu. Di hutannya cocok dia. Di Kalang Hari. Dia cocok gitu. Di hutannya itu. Banyak itu kan. Ya. Iya. Yang bisa dia injili. Jadi mungkin dia bisa jadi nabi di antara para makhluk-makhluk yang ada di sana gitu. Ya, jadi Di Kalang ini cocok Hari ya. di Masai Mara. Ya. Kalang Hari Masai Mara itu kan tempat waktu. Jadi yang dapat remah-remah tinggal sekarang ini tinggal Rasoi Lubis, Rasoi Iblis saja nanti kan. Yang mendapat bekas-bekas remah-remah yang udah Saifuddin bawa lari. Tinggal Rasoi Lubis dengan CS-nya lah yang dapat remah-remah kan. Oke, ada Ustaz Unggul lanjut. Oke, assalamualaikum buat Ustaz Unggul, udah hilang lagi dia ya. Oke ya, mungkin saya rasa udah kita cukupi saja. Jadi semoga dari sini kita bisa belajar lah. Keledai aja tuh masuk nggak mau di jurang yang sama, nggak mau masuk ke lubang yang sama 2 kali. Saifuddin sudah pernah masuk karena penistaan agama. Terus murid dia, anak didik dia, si Kace juga masuk ke lubang yang sama. Masa dia mau masuk lagi ke lubang itu? Ini kan gimana gitu otaknya. Ya, bagi Babang Udin, ya usia boleh tambah tua. Coba renungkan lah. Bagus-bagus. Anak cucu Anda tuh muslim loh. Ini kacau sekali gitu. Jadi semoga ya teman-teman jangan lupa direnungkan baik-baik ya. Semoga video ini bisa membuat teman-teman sadar bahwa usia ini memang cuma angka. Kalau tidak dibarengi dengan hikmat kebijaksanaan. Ya, mungkin dari saya itu aja. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, kita cukupi saja dan jangan lupa di-share video ini agar makin terkenal. Karena Udin ini pengen terkenal gitu. Kalau cuman dia punya video di konten di channel dia sendiri kan kurang terkenal. Itulah sebagai bentuk dukungan saya bantu share. Ya, saya bantu share supaya Udin ini cepat terkenal, supaya cepat dipanggil sama Densus 88 sebagai penasehat untuk bagian penangkaran ya, penangkapan dan juga untuk antisipasi ya, untuk antisipasi terorisme di Indonesia. Makasih buat teman-teman yang sudah nyimak ya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk.